Halo teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Arifin selaku tutor dari kelas perkembangan peserta didik. Nah, kita memasuki sesi terakhir atau sesi 8. Nah, semoga kalian tetap semangat dan bisa mengikuti sesi terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan sesi ke-7, ya kan? Tentang perkembangan peserta didik, perkembangan fisik peserta didik. Nah, pada sesi terakhir ini atau sesi ke-8 ini kita akan belajar topik baru, yaitu tentang aplikasi teori perkembangan. Nah, materi ini tentu bisa Anda baca pada buku materi pokok modul 6, mulai dari halaman 6.3 sampai dengan halaman 6.22. Nah, setelah mengikuti tutorial online pada sesi ke-8 ini, nanti Anda diharapkan mampu pertama menjelaskan aplikasi teori perkembangan dalam dunia pendidikan, dan yang kedua mampu menjelaskan isu-isu pendidikan di Indonesia menggunakan teori perkembangan. Oke, saya sedikit menguraikan teori aplikasi teori perkembangan. Kita mulai dari teori kognitifnya Piaget. Nah, dari teori kognitif Piaget, ini merupakan teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Jean Piaget. Teori ini menekankan bagaimana anak-anak mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Aplikasi teori kognitif Piaget dalam pembelajaran dapat membantu guru merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Nah, kemudian teori ini juga membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran di kelas, nah, dengan tujuan yang sangat penting, yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan interaktif. Nah, berikut ini adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda melibatkan peserta didik agar lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang pertama, rencanakan pembelajaran yang menarik. Nah, buatlah rencana pembelajaran yang menarik dan relevan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, gunakanlah pendekatan atau konten yang dapat membangkitkan minat belajar mereka. Nah, kemudian menggunakan beragam metode pembelajaran. Tentu menggunakan metode pembelajaran yang beragam seperti diskusi kelompok, proyek, permainan peran, penugasan individu, presentasi, dan demonstrasi itu akan sangat baik sekali. Dengan variasi ini, peserta didik akan memiliki peluang untuk belajar melalui berbagai cara. Kemudian, tanyakan pertanyaan terbuka. Ini tips yang ketiga. Nah, ajukan pertanyaan terbuka yang memerlukan pemikiran lebih mendalam daripada hanya menjawab iya atau tidak. Ini akan mendorong diskusi dan analisis lebih lanjut. Tentunya kreativitas berpikir peserta didik akan diasah di sini. Nah, kemudian aktifkan diskusi kelas. Nah, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbicara dan berdiskusi. Nah, pertimbangkan menggunakan teknik seperti think, pair, share, di mana peserta didik memikirkan jawaban secara individu, berdiskusi dalam pasangan, dan kemudian berbagi dengan kelas. Selanjutnya adalah gunakan teknologi secara kreatif. Memanfaatkan alat teknologi seperti papan interaktif, voting system, atau platform pembelajaran daring untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan partisipatif. Penggunaan teknologi secara kreatif ini sangat banyak pilihannya, dan itu seperti di zaman teknologi ini sangat diperlukan oleh seorang guru supaya siswa lebih tertarik, karena memang saat ini adalah zaman di mana kemajuan teknologi itu berada. Nah, kemudian berikan pilihan. Sediakan pilihan dalam tugas atau proyek sehingga peserta didik dapat mengeksplorasi topik yang lebih sesuai dengan minat mereka. Nah, ini
akan mendorong keterlibatan yang lebih dalam peserta didik dalam belajar. Nah, berikutnya, pertimbangkan kepentingan dan kebutuhan peserta didik. Kenali minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik Anda. Jadi sesuaikan materi pembelajaran dengan preferensi mereka untuk meningkatkan keterlibatan. Kemudian yang terakhir, beri pengakuan dan apresiasi. Nah, ini juga penting, memberikan pengakuan kepada peserta didik atas kontribusi dan usaha mereka dalam pembelajaran. Itu sangat penting. Ini bisa berupa pujian di depan kelas, atau penghargaan kecil, atau hadiah kecil, ya mungkin menurut Anda kecil, tapi itu sangat berarti buat peserta didik dan bisa meningkatkan motivasi lagi buat para peserta didik. Nah, tentu agar pemahaman Anda tentang aplikasi teori perkembangan dapat Anda lakukan dengan baik, ada berbagai cara. Yang pertama, membaca modul 6 tentang aplikasi teori perkembangan. Yang kedua, mengikuti kegiatan diskusi secara aktif. Yang ketiga, membaca materi inisiasi yang ada pada kelas tutorial online. Dan yang terakhir, mengerjakan tes formatif yang terdapat pada BMP atau buku modul dan kelas tutorial. Nah, bagi Anda yang belum memiliki buku materi pokok versi cetak, seperti biasa Anda dapat mengaksesnya pada versi digital yang telah tersedia di ruang baca virtual Perpustakaan Digital Universitas Terbuka pada laman hppts://2.pustaka.uc.id/lib/ruang baca. Saya kira itu pertemuan penutup. Semoga kalian bisa mengambil manfaat pada mata kuliah ini dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, terus belajar, dan sukses buat Anda.